Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penelitian. Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematik dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoretik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Pengetahuan teoretik hasil penelitian memiliki kebenaran ilmiah karena didukung oleh justifikasi teoretik yang logis dan empirik yang sahih. Oleh karena itu, penelitian dapat juga dikatakan sebagai cara mencari atau menemukan kebenaran melalui metode ilmiah, yaitu melalui rangkaian kegiatan teoretik dan empirik yang meliputi 1. Perumusan permasalahan. 2. Melakukan studi literatur. Yang ketiga, jika diperlukan merumuskan praduga atau hipotesis. 4. Menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data. Dan yang kelima, mengambil kesimpulan. Penelitian perlu senantiasa dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, penelitian akan memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi atau mengganggu sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Yang kedua, penelitian lanjut yang dilakukan untuk meluruskan atau penelitian pembantahan hasil penelitian yang dianggap keliru. Dan yang ketiga, melalui penelitian memungkinkan peningkatan aplikasi hasil penelitian yang ditemukan sehingga akan berkembang. Pengertian penting suatu penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dapat menjawab kesenjangan antara standar kinerja dan tingkat pencapaian hasil kerja. Yang kedua, yaitu penelitian dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan kebingungan orang terhadap semua hal. Yang ketiga, penelitian digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat, penelitian untuk mengembangkan dan memperbaiki suatu teori. Dan yang terakhir yaitu penelitian bermanfaat untuk memperbaiki cara kerja. Oke, materi yang selanjutnya adalah definisi penelitian pendidikan. Dalam dunia akademik dikenal dengan istilah penelitian pendidikan. Mungkin banyak orang yang sering mengaitkan pula penelitian ini dengan kata metode sehingga mengenalnya sebagai metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Sedangkan metode keilmuan adalah gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Dengan cara yang ilmiah itu diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang objektif, valid, dan reliable. Objektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama. Valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek yang sesungguhnya. Dan reliable berarti adanya ketetapan data yang didapat dari waktu ke waktu. Dalam ruang lingkup penelitian pendidikan, terdapat 3 syarat utama untuk dapat menjadi peneliti pada umumnya dan peneliti di bidang pendidikan pada khususnya. Syarat pertama harus menguasai materi, ide-ide, konsep-konsep, dan gagasan yang akan diteliti, yaitu mengenai kependidikan. Syarat kedua adalah menguasai metodologi penelitian, dan syarat ketiga adalah menguasai teknik pemecahan dan analisisnya. Tanpa terpenuhi ketiga syarat itu, maka penelitian tidak akan berjalan dan terselesaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang kedua yaitu membahas tentang karakteristik penelitian pendidikan. Penelitian dalam bidang pendidikan atau pengajaran banyak yang lebih diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori. Sehingga penelitian pendidikan dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau applied research. Selain itu, penelitian dalam bidang pendidikan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan atau keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan suatu sistem, program, model, metode, media, instrumen, dan lain sebagainya.
Kemudian saya akan menjelaskan apa saja karakteristik dari penelitian pendidikan. Di sini ada 7 karakteristik penelitian pendidikan menurut MC Milan dan Sumaser, yaitu yang pertama ada objectivity atau objektivitas. Penelitian itu harus memiliki sifat objektif baik dalam karakteristik maupun prosedurnya. Kedua yaitu ada precision atau ketepatan. Secara teknis, instrumen pengumpulan datanya itu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, serta pengambilan sampel dan teknis analisisnya juga harus tepat. Ketiga, ada verification atau verifikasi. Penelitian harus dapat diverifikasi, dalam arti dikonfirmasi, direvisi dengan cara yang sama ataupun berbeda. Keempat, ada parsimonious explanation atau penjelasan yang ringkas atau penjelasan yang sederhana. Penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena dan menyederhanakannya menjadi penjelasan yang singkat. Kelima ada empirism atau empiris. Jadi penelitian itu berdasarkan pengalaman praktis, bukan berdasarkan pendapat atau kekuasaan. Keenam itu ada logical reasoning atau penalaran logis. Dalam kegiatan penelitian itu menuntut penalaran logis. Ketujuh ada conditional conclusion atau kesimpulan yang kondisional. Penelitian tidak bersifat absolut. Semua yang dihasilkan adalah pengetahuan probabilistik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang menghasilkan data numerikal atau angka. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan, serta mengidentifikasi perbedaan antar kelompok data. Kontrol, instrumen, dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan secara akurat. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dimulai dengan proses berpikir deduktif untuk mendapatkan hipotesis, kemudian melakukan verifikasi data empiris dan menguji hipotesis berdasarkan data empiris, serta menarik kesimpulan atas dasar hasil pengujian hipotesis. Dengan demikian, perhatiannya bukan lagi ke angka yang diperoleh melalui pengukuran empiris, namun pada konsep-konsep yang terdapat di dalamnya. Ciri-ciri pokok penelitian kualitatif yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif analitif, tekanan pada proses bukan hasil, bersifat induktif, dan menggunakan makna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.